Dan saat ini kami juga akan membagikan berkat rohani melalui firman Tuhan. Dan firman ini kami mengawalinya dengan satu pemahaman tentang satu doktrin, namanya doktrin predestinasi Allah. Pasti kita bertanya, apa itu doktrin predestinasi Allah? Kalau doktrin predestinasi Allah, Bapak Mama Saudara sekalian, itu adalah pemilihan Allah bagi orang-orang yang percaya. Ya, jadi maka itu lewat doktrin predestinasi Allah kami mengangkat satu firman Tuhan di dalam kitab Efesus 1 ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ayat ini dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, orang-orang pilihan itu sudah memilihnya pada waktu dunia belum dijadikan. Nah, di sebelah saya anak John, selama ini mereka atau anak mendapat satu tantangan lewat sakit penyakit yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa tantangan atau sakit penyakit yang dihadapi oleh setiap orang itu adalah satu panggilan Tuhan. Satu panggilan Tuhan. Maka itu saat ini mungkin saya akan memberikan kesempatan singkat kepada anak saya untuk kalau misalnya ada kesaksian sedikit tentang bagaimana cara mengalaminya pada waktu dia mengalami tantangan ini, sebelum dia jatuh dalam keadaan sakit seperti apa, dan sementara ini dia jatuh dalam keadaan sakit seperti apa. Saat ini saya berikan kesempatan kepada anak kekasih saya, anak John. Silakan anak. Baik, shalom, selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas berkat Tuhan kita masih dilawat sampai dengan saat ini. Kita masih dibimbing dalam waktu lepas waktu, gelap maupun terang, tetapi kita masih dalam keadaan selamat di muka bumi ini. Di sini saya diberi kesempatan oleh Bapak Banu untuk sedikit menceritakan tentang apa yang saya alami saat ini, yaitu sakit penyakit atau suatu kondisi yang tidak sangat mengenakan dalam hidup saya saat ini. Jadi semenjak awal tahun 2023 saya jatuh dalam suatu keadaan, yaitu sakit penyakit, di mana sakit penyakit ini sudah saya alami memang sangat berat, tetapi saya masih ada sampai hari ini karena kebesaran Tuhan. Haleluya. Jadi memang berat sakit yang saya alami, bahkan kemanapun saya berjalan untuk mencari pemulihan atau kesembuhan, saya tidak mendapat pemulihan atau kesembuhan sampai saat ini. Tetapi saya yakin ada satu penyembuh yang luar biasa, ada satu pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib atau melakukan mujizat-mujizat di muka bumi ini hingga sampai dengan saat ini, dan yang saya imani akan terjadi sampai akhir zaman, akan terjadi selama-lamanya bagi kehidupan kita. Jadi sampai saat ini saya masih dalam keadaan sakit, tetapi saya berkata kepada diri saya, tubuh saya boleh lemah, tubuh saya boleh rapuh, boleh secara manusia mungkin saya mengeluh, tetapi roh saya harus terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh saya harus terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan di muka bumi ini. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau bercerita tentang kebesaran Tuhan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau dibilang saya pernah terhilang dari hadapan Tuhan, saya pernah jauh dari hadapan Tuhan. Boleh dibilang saya adalah orang Kristen, saya juga rajin ke gereja, tetapi itu rajin ke gereja saja hanya karena mungkin mau dibilang Kristen turunan dari bapak mama Kristen, makanya sampai saya pun saya rajin ke gereja. Saya juga
bisa memuji Tuhan. Tetapi selesai dari rajin ke gereja, selesai dari keluar gereja, dan selesai dari saat saya memuji Tuhan, di situ keluar saya masih menjalankan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang menurut firman Tuhan bahwa itu adalah hal-hal kedagingan. Jadi saya melakukan hal-hal tersebut, saya terus mengikuti kehidupan saya hingga kembali kepada pembicaraan tadi saya pertama, bahwa awal tahun 2023 saya jatuh dalam sakit penyakit. Dan di situ pun mengajarkan kepada saya banyak hal, bahwa apa yang saya buat salah, apa yang sudah saya lakukan selama ini, saya sudah berjalan salah, saya kusangka jalan lurus tetapi ternyata jalan menuju maut. Jadi sampai saat ini mungkin saya masih dalam keadaan terganggu, saya masih dalam keadaan lemah, tetapi saya percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong, ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan saya. Jadi mungkin kesaksian singkat dari saya, mungkin hari-hari yang akan datang mungkin kami akan terus bersaksi, kami akan terus menceritakan tentang kebesaran Tuhan di dalam hidup kami, terutama juga secara pribadi saya ingin rindu terus untuk bertemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman seiman, untuk terus membagikan kesaksian ini, membagikan tentang kebesaran Allah, atau bercerita tentang kasih Allah yang begitu luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Bani. Baik, terima kasih Pak Anak John yang menyaksikan kasih Tuhan itulah. Maka memang seperti tadi firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita di dalam Efesus 1 ayat 4, bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi maka itu anak John, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih dia. Tuhan sudah memilih dia, sehingga Tuhan membentuk anak John di dalam rahim ibu, dan setelah pada saat yang ditentukan, maka Tuhan sendirilah anak John dia keluar di muka bumi ini. Maka saat yang tepat juga Tuhan memilih dia, bukan memilih tetapi memilih sebelum dunia dijadikan. Maka ini kita bersyukur bahwa kalau misalnya anak John pada waktu dia belum mengalami sakit penyakit ini, pasti dia merasa bahwa dia ikut Tuhan jalan yang lurus, seperti yang tadi dia saksikan tadi, bahwa kusangka jalan lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Seperti di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, dia bilang ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Maka memang anak John pada waktu itu dia merasa bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi karena memang kasih karunia Allah, sehingga memilih anak John sebagai orang-orang pilihan. Maka dipilih untuk apa? Dipilih untuk diselamatkan. Tetapi pertama-tama dia akan memberikan satu ganjaran, satu tantangan yang berat, supaya dia kuat atau tidak. Tetapi kita percaya bahwa memang firman Tuhan bahwa barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur, untuk itu relakan hati dan bertobatlah. Kita bisa baca di dalam Wahyu 3 ayat ke-19. Dia bilang begini, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi maka itu memang seperti anak kekasih saya, anak John, yang dia bersaksi memang luar biasa hajaran yang datang kepadanya. Walaupun saat ini dia masih dalam keadaan sakit, ya, tetapi kita percaya bahwa nanti pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, dia pasti akan menyembuhkan anak John. Ya, jadi maka itu kita sebagai manusia yang orang-orang pilihan sebelum dunia dijadikan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bertanya apakah semua orang di dunia ini dipilih? Tidak. Kalau menurut pemahaman saya, pemahaman anak John, kami percaya bahwa Yesus hanya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Ya, untuk diselamatkan. Jadi maka itu ada satu ayat lagi dari kedua Tesalonika
2 ayat yang ke-13, dia bilang begini, dipilih untuk diselamatkan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi dari mulanya Allah telah memilih orang-orang yang akan diselamatkan sesuai dengan ayat-ayat yang tadi saya berikan ini. Maka itu kita bersyukur, termasuk anak John bersyukur juga. Memang secara jasmani pada waktu kita mengalami tantangan memang bukan enak rasanya, tetapi memang pahit untuk kita rasakan di dalam hidup kita. Ya, tetapi dibalik dari pahit itu atau kesengsaraan yang kita alami ini, memang ada satu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak ada batasnya. Ya, jadi maka itu kita juga baca firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Dia bilang begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, ya, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ganjaran. Maka menurut kesaksian anak John, memang bahwa dia merasa tidak sejahtera. Maka saya hanya menguatkan anak John dengan firman-firman yang ada. Saya bilang, anak John, kalau seandainya kita hidup tidak mengalami suatu tantangan atau satu apapun di dalam pribadi kita anggap itu jalan lurus. Dan kita anggap bahwa saya punya hidup ini baik. Tetapi karena mengalami satu tantangan, maka itulah Tuhan menarik kita, karena sesuai dengan pilihannya tidak bisa gagal. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, bagi orang-orang yang dipilih, kalau mendapat tantangan, mendapat hajaran seperti anak-anak John, kita ucap syukur. Karena di dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat yang ke-20, kita mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang kita alami ini kita tetap ucap syukur, karena Tuhan membuatnya ini baik untuk kita punya kehidupan. Jadi rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saya ada ingat satu firman di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi maka itu memberikan rancangan kepada kita bagi orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya, kalau begitu bagi orang-orang yang tidak dipilih Tuhan, memang itu dipilih untuk dapat kebinasaan juga. Ya, jangan bilang mungkin orang-orang jahat. Orang jahat juga ditentukan oleh Tuhan untuk binasa. Satu ayat lagi dalam Amsal 16 ayat yang ke-4. Ya, Amsal 16 ayat yang ke-4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi maka itu orang fasik atau orang jahat itu juga ditentukan untuk binasa. Jadi kita bersyukur kita di bagian mana. Kalau kita dihajar, oh kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kalau misalnya orang jahat atau orang fasik tidak dipilihnya, pasti dia tidak dihajar. Maka orang yang berbuat jahat, Tuhan juga tidak menegur dia lewat hajaran-hajaran, baik sakit penyakit atau tantangan lain. Tuhan membiarkan dia, karena apa? Sudah ditentukannya untuk binasa. Maka saya juga tidak percaya dengan pemahaman ada khotbah-khotbah dari, ya tidak salah juga ada pendeta-pendeta yang juga ada khotbah bahwa Yesus datang untuk seluruh umat manusia, menderita untuk seluruh umat manusia di bawah kolong langit. Pertanyaan, kalau Yesus dia datang untuk seluruh umat manusia, mengapa sehingga ada yang nanti masuk neraka? Ya,
Memang di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaan, apakah semua orang di dunia ini percaya Yesus? Itu tidak. Maka itu pasti ada kebanyakan yang masuk dalam neraka. Ya, jadi maka itu kita bersyukur. Dan terkadang saya juga menguatkan anak John, saya bilang kuat di dalam Tuhan, sebab itu adalah sukacita besar yang Tuhan sudah siapkan untuk pada waktunya. Ya, Tuhan sudah siapkan upah bagi anak John pada waktunya. Ya, karena keselamatan ini bukan kita ini kerja untuk mendapat keselamatan, tetapi keselamatan itu anugerah. Ya, keselamatan kasih karunia itu anugerah. Nanti sebentar kita sudah mendapat kasih karunia anugerah itu, baru kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan atau disaksikan oleh anak John, bahwa pada waktu itu dia juga ikut gereja, dia juga memuji Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok kalau ini benar, kenapa kok Tuhan hajar dia pakai satu penyakit? Karena memang Tuhan ada satu rencana khusus bagi anak John, supaya dia betul-betul dapat kepada Tuhan dengan segala hati. Ya, jadi maka itu kesaksian anak John juga tidak jauh berbeda dengan saya yang berbicara ini. Pertama juga saya mengalami sakit penyakit seperti anak John. Saya berobat di mana-mana, dokter, ahli, apapun periksa, tetapi saya tidak sembuh. Maka saya hanya datang kepada Tuhan dan berdoa minta kuasa Tuhan, maka saya sembuh. Justru dari itu, maka saya menjadi pemberita kebenaran melalui berkat-berkat rohani. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, firman Tuhan yang kami sampaikan beberapa ayat kepada kita sebagai makanan rohani, sebagai pedoman bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan kita belajar firman Tuhan supaya kita tetap maju di dalam Tuhan. Karena tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, terkadang orang tidak mau mengindahkan firman. Ya, ingat, karena firman Tuhan ini adalah kalau kita mengasihi firman, kita memelihara firman, sama halnya kita memelihara nyawa kita. Saya baca satu ayat ya, supaya saya jangan ini. Amsal 19 ayat yang ke-16. Dia bilang begini, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Mungkin sore hari ini kami juga menyampaikan firman ini, ada yang melihat tidak penting, dan terkadang juga mungkin dia akan menghina firman. Tetapi ingat ini ayat, siapa yang menghina firman akan mati. Dan saya percaya bahwa orang yang menghina firman ini bukan orang yang sudah dipilih, bukan orang pilihan. Itu orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk binasa. Ya. Nah, bagaimana kita menilai orang-orang yang ditentukan untuk binasa? Memang agak rumit. Terkadang juga orang jahat-jahat sampai dia napas terakhir, dia mau mati, dia percaya Yesus, maka dia diterima juga. Dia percaya, maka dia masuk dalam kerajaan surga. Tetapi bagi orang yang mendapat tantangan ajaran seperti yang tadi disampaikan oleh anak John, memang ini adalah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan untuk diselamatkan pada waktu yang akan datang. Maka apa yang kita harus buat selain hidup ini, kita melayani Tuhan. Dan kita percaya kalau kita melayani Tuhan, kita punya jerih payah tidak sia-sia. Saya baca mengakhiri renungan ini dengan satu firman di dalam pertama Korintus ya 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah tidak sia-sia. Maka kerja untuk Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Baik memuji Tuhan, memain musik, baik kita memberitakan firman Tuhan, itu kita
percaya bahwa kita akan mendapat upah pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Sebab di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12 dia katakan begini, ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan itu kalau kita misalnya baca ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Baru ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera untuk membalas atau membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, selagi hidup ini masih Tuhan berikan kepada kita bekerja untuk Tuhan. Ya, saya mengakhiri juga ada satu firman di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-4. Dia bilang begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Lalu misalnya Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, dia bilang begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi maka itu, kalau apa yang Tuhan masih percayakan hidup ini kepada kita pakai hidup ini untuk bekerja untuk Tuhan, maka kita percaya pekerjaan-pekerjaan kita Tuhan akan membawa upah dan membalas kepada kita seturut dengan kehendaknya atau seturut dengan perbuatan yang kita. Itu membawa upah kebaikan hidup kekal bagi orang percaya, orang beriman, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak percaya diberikan untuk dibawa ke dalam neraka atau kekal. Jadi mungkin renungan firman buat sampai sini, dan berbahagia bagi